Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita membahas tentang maqalah yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan ada 3 hal. Wa kam min mustadrajil bin ni'mati alaih, wa kam min maftunin bitana'i alaih, wa kam min mafrurin bisyitri alaih. Manusia dirugikan karena nikmat-nikmat Allah, dan sering difitnah dengan pujian-pujian, serta manusia tertipu dengan ditutupnya aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud sangat luar biasa. Yang pertama, seorang mukmin hendaknya tidak tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Boleh jadi seorang diberi harta kekayaan yang melimpah ruah. Boleh jadi mereka diberi kesehatan sehingga tidak pernah sakit sama sekali. Boleh jadi karir dan jabatannya meningkat terus. Dan boleh jadi keluarganya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Tapi jangan mengira itu adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi, bisa jadi itu adalah istidraj.
Orang yang merasa baik tetapi sering meninggalkan kewajiban, sering melakukan kemaksiatan, maka sebenarnya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan semua pintu-pintu kenikmatan itu kepada mereka, hingga ketika mereka bergembira dengan kenikmatan itu, dengan apa yang diberikan Allah itu kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Surat Al-An'am ayat yang ke-44. Karena itu, kenikmatan harus disyukuri dengan ketaatan. Kenikmatan harus disyukuri dengan ketakwaan, taat menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Jangan sampai ketika kita diberikan nikmatan oleh Allah, kenikmatan harta benda yang merumpah, jabatan yang tinggi, keluarga yang baik-baik, kemudian kita lalai dari kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak manusia dilenakan dengan pujian-pujian. Pujian dapat membuat seseorang menjadi sombong, ujub, takabur, membanggakan diri dan merasa dirinya paling baik di antara manusia. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat orang yang suka dipuji, maka taburkanlah debu ke wajah mereka. Maksudnya, jangan berlebihan memuji seseorang hingga ia terlena dan sehingga ia lupa akan kewajiban ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud adalah terpedayanya manusia karena ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun dan Maha Penutup aib hambanya. Namun jangan sampai seseorang menganggap bahwa mereka karena dosa-dosanya belum terbongkar sehingga Allah meridhoinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah sekali-kali orang-orang kafir mengira bahwa penangguhan yang kami berikan kepada mereka itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kami menangguhkan mereka agar bertambah dosa-dosa mereka. Surat Al-Imran ayat 178. Hikmah yang dapat kita ambil hari ini dengan nasihat yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu jangan mengukur keridhaan Allah dengan hanya melihat banyaknya nikmatnya, banyaknya hartanya, pangkat dan jabatannya, serta baiknya keluarganya. Maka itu boleh jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan terlena dengan pujian-pujian manusia. Boleh jadi pujian-pujian itu baik di hadapan manusia, tetapi sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali terjadi karena pujian manusia terlena sehingga menganggap apa yang telah dilakukan adalah baik, padahal di sisi Allah itu adalah mendatangkan dosa-dosa. Yang ketiga, jangan merasa aman karena aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah syukur, istighfar, muhasabah diri, introspeksi dan bertaubat, taat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, seorang mukmin hendaknya selalu merasa membutuhkan rahmat Allah. Nikmat harus melahirkan syukur, pujian harus melahirkan tawadhu, dan tertutupnya aib harus melahirkan rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta semangat untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita, sehingga semakin hari kita semakin baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia, sehingga kita ketika diambil oleh Allah dalam puncak ketakwaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.